Tukang bersih-bersih buta di lapangan hanya sedang menyapu lantai. Tapi dia mendengarkan suara dua orang bermain pingpong di sampingnya. Langsung bisa tahu lawan kuat di backhand, tapi lemah di forehand. Lalu dia menyarankan si pria saat servis beri sedikit spin, untuk menyerang bagian forehand lawan. Tapi pria itu malah bilang si buta mana ngerti soal pingpong. Menyuruhnya kembali menyapu lantai dengan baik. Namun saat servis, pria itu merasa ucapan si buta ada masuk akal juga. Lalu dia coba lakukan seperti yang disarankan. Tak disangka lawan benar-benar gagal menerima bola, dan memukul bola hingga terbang keluar. Namun bola pingpong yang terbang itu, karena kecepatannya terlalu tinggi, malah langsung mengarah ke si buta yang sedang menyapu. Di saat genting itu, si buta hanya dengan mendengar, berhasil memukul balik bola cepat itu ke dalam keranjang bola. Baru saat itulah si pria sadar si buta ini bukan orang biasa. Ternyata si buta dulunya adalah juara dunia tenis meja di Fabel. Tapi setelah mengalahkan lawan terkuatnya, dia malah diserang dari belakang. Dalam perjalanan pulang dia dijebak dan disergap. Bukan hanya terluka parah, matanya juga dibutakan oleh orang suruhan lawannya. Sejak saat itu si Raja Pingpong juara dunia pun menghilang. Dan hanya tersisa seorang pengemis buta yang mengais sampah di jalan. Suatu hari saat si buta sedang mencari makanan di tong sampah, dia malah dipukuli oleh pengemis lain. Untungnya pemilik lapangan yang sedang lewat menolongnya. Sebagai balas budi, dia pun sukarela bekerja sebagai tukang bersih-bersih di lapangan. Hari demi hari dia bekerja diam-diam. Hingga pada suatu hari, pemilik lapangan perempuan masuk ke lapangan dengan panik, lalu meminta semua pemain segera pergi. Setelah itu dia kumpulkan semua pelatih dan pemain, masuk ke kantor untuk rapat. Dia mengeluarkan setumpuk kartu ATM dari laci, lalu meletakkannya di meja, mengumumkan bahwa mulai hari ini lapangan resmi ditutup. Itu adalah uang pesangon untuk semua orang, karena ada seorang pengkhianat yang dulu dikeluarkan dari lapangan, datang bersama juara provinsi untuk menantang. Jika kalah, maka kepemilikan lapangan harus diserahkan saat itu juga. Dia tahu betul anak buahnya bukan lawan juara provinsi. Agar tidak menyeret mereka ikut susah, dia pun sudah siapkan uang pesangon, dan menyarankan semua orang cari jalan masing-masing. Tapi para pemain yang sudah bertahun-tahun bersamanya, menyatakan siap maju bersama lapangan. Pemilik lapangan sangat tersentuh, tapi tetap tak ingin semua orang jadi korban. Dia tetap meminta mereka pergi. Akhirnya dia memberikan satu kartu ATM khusus kepada si buta. Katanya setelah lapangan tutup, hidup si buta yang paling sulit. Meminta dia untuk menerima kartu itu. Si buta mengingat kebaikan hati pemilik lapangan, maka dia tak bisa hanya duduk diam saat lapangan dalam bahaya. Tapi dia tetap menerima kartu itu. Tindakan ini malah membuat semua orang marah. Mereka menuduh dia tak tahu balas budi. Bahkan pelatih pun emosi dan ingin memukulnya untuk memberi pelajaran. Tapi pemilik lapangan perempuan mencegahnya. Katanya itu memang hak si buta. Saat itu juga, pengkhianat datang membawa orang untuk menantang. Pemilik lapangan bersama timnya maju untuk menghadapi. Sang pengkhianat langsung menjelaskan aturannya. Selama ada yang bisa mengalahkan pemainnya, maka dia akan dianggap kalah. Kakak senior tidak terima, langsung maju jadi yang pertama. Tapi dia memang bukan tandingan juara provinsi. Satu bola pun tidak bisa diterima. Kalah telak 11-0. Pelatih tahu dia sudah berusaha, lalu memintanya turun. Dan pelatih sendiri naik ke atas meja. Pelatih bisa bertahan beberapa kali pukulan. Tapi si buta di bawah sadar ada yang janggal. Lawan sengaja memperlambat permainan untuk menguras stamina pelatih. Ternyata benar. Dalam detik berikutnya raket pelatih terlepas dari tangan. Saat dia mengambil raket dan siap lanjut, dia baru sadar pergelangan tangannya sudah lemas karena terkena bola tadi. Akhirnya dia pun harus mundur. Kini hanya pemilik lapangan yang masih bisa bertarung. Tanpa ragu dia pun naik ke atas meja.